Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak sekalian, calon pengurus OSIS yang Bapak banggakan. Ini pada pertemuan kelima ya. Namun anak-anak semua, sebelum kita mulai, mari selalu kita kumandangkan ya. LDKS Spendusa 2020 siap, kompak, berakhlak mulia. SMP Negeri 21 Surabaya, sekolah ramah anak, bersih narkoba, satu siswa, satu kehabisan. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, setelah beberapa materi kalian terima, diantaranya adalah kepemimpinan, tentang dampak bahaya narkoba, kemudian yang ketiga adalah keorganisasian, dan yang keempat adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Maka pada kali ini Pak Yani akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang penyusunan program kerja dan pembuatan kalender OSIS tahun 2020-2021. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pengurus OSIS calon ya, masih calon kan? Nah, pengurus OSIS periode 2020-2021 harus lebih bagus dari tahun sebelumnya. Memang kita selalu bersemboyan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi dari hari ini. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan, sehingga insya Allah OSIS SMP Negeri 21 Surabaya periode 2020-2021 selalu lebih baik. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pengurus OSIS yang Bapak cintai, kalian mungkin belum kenal Pak Yani ya. Baik, saya kenalkan, saya Pak Ahmad Yani ya, panggil aja Pak Yani ya. Di dalam kepengurusan Pak Yani adalah staf ya. Kemudian kesehariannya Pak Yani mengajar matematika ya. Anak-anak, baik ya, kita mulai saja. Apa sih yang disebut dengan program kerja OSIS? Program kerja OSIS adalah ya sebuah program yang harus kita susun ya selama 1 tahun periode OSIS 2020-2021 nanti ya. Kita susun kegiatan demi kegiatan, kita programkan ya, sekbid per sekbid. Kemudian kita jadikan satu buku yang kita beri nama program OSIS, program kegiatan OSIS periode 2020-2021. Nah, nanti siapa ini yang buat? Yang buat adalah kalian semua, gitu ya, selaku pengurus OSIS periode 2020-2021. Gitu anak-anak ya. Bagaimana Pak? Susah Pak? Enggak ya, nanti kita belajar bersama-sama Pak Yani, dan diharapkan nanti pada akhirnya kalian bisa membuat program. Walaupun ya pelaksanaan LDK tahun ini lebih istimewa, yaitu dilaksanakan dengan
daring, dalam jaringan ya, atau virtual. Keren kan? Virtual. Jadi saya atau Pak Yani dengan kalian yang sekarang kelas 8, mungkin beberapa saja yang tahu. Saya tahu kalian, kalian juga tahu saya. Nah, pengurus OSIS tahun ini kan nanti terdiri dari kelas 8 dan kelas 7. Nah, untuk kelas 7 ya inilah Pak Yani ya. Pak Yani belum tahu juga wajah-wajah kalian ya. Namun dari hasil penjaringan calon pengurus OSIS melalui daring kemarin ya, melalui Google Form, kalian telah mendaftarkan semua, dan Pak Yani yakin yang telah mendaftarkan sebagai pengurus OSIS adalah dalam hati kalian benar-benar ingin memajukan SMP Negeri 21 Surabaya. Untuk itu, marilah anak-anak semua dengan sungguh-sungguh kita coba membuat program untuk setahun ke depan, dan Persekbidnya nanti akan memunculkan kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan, yang akan dilaksanakan, yang akan direalisasikan ya di tahun kalian. Kata kuncinya ya, jangan takut membuat program. Namanya program ya. Apa yang ada di benak kalian tiap sekbid, saya pingin gini, pingin ini, tulis saja semua, enggak apa-apa. Ya. Gak usah terpikirkan apakah nanti bisa terrealisasi, tidak usah itu. Jadi seiring dengan waktu kita akan bisa menentukan mana yang bisa direalisasi, mana yang tidak. Semuanya kan tergantung dari situasi dan kondisi anak-anak ya. Yang penting jangan takut membuat program. Apa yang kalian anggap program itu baik untuk kemajuan OSIS SMP Negeri 21 Surabaya, tulis saja di program itu. Gitu ya. Jadi anak-anak semuanya, kata kuncinya itu. Nah, Pak Yani akan memberikan contoh ya, contoh bagaimana membuat program kerja tahun lalu. Nanti saya bagikan semuanya. Saya share ke kelompok sekbid masing-masing, ke grup sekbid masing-masing. Ya. Oh ya, saya kira semuanya kan sudah masuk grup sekbid kan ya. Tolong yang belum mendaftarkan, memasukkan dirinya menjadi grup ya sekbid, segera dimasukkan. Caranya kan mendaftar sendiri kan. Sudah ada sebagian besar sudah ada. Ada yang per sekbid itu anggota banyaknya personil ada 7 gitu, 6, ada yang sudah masuk semua ya. Nah, di dalam tiap grup itu ada satu nama pembina kalian ya, pembina kalian, pembina sekbid dan koordinator sekbid, kemudian di bawahnya ada beberapa anggota. Jadi saya ulangi, ada pembina sekbid dari pembina OSIS ya, guru kalian nanti ada di situ saya sebutkan. Contohnya misalnya sekbid 1 pembinaannya adalah Bapak Mukafi. Nah, itu. Kemudian ada koordinatornya, kan ada sudah ditunjuk semua di situ ya, sesuai dengan grupnya masing-masing. Nanti itulah dalam kerjanya nanti kita harus berkelompok ya. Jadi via daring aja berkelompok mendiskusikan itu, karena tiap peserta nanti sudah saya bagikan ya PowerPoint yang berupa sedikit sekelumit tentang contoh-contoh dari program kerja dan kalender pendidikan, kalender OSIS. Kemudian yang kedua ada Word ya, yaitu pembagian ya sekbid. Yang ketiga adalah nanti contoh program kerja. Yang di halaman terakhir ada formnya ya, ada blanko, ada datanya, ada isiannya, nanti itu yang kamu isi ya dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam kalender pendidikan, kalender OSIS. Baik anak-anak sekalian,
Maka sekarang kita coba ya. Ini di dalam kepengurusan OSIS itu telah terbentuk nantinya dikukuhkan dengan pelantikan. Namun sekarang ini semua adalah masih dalam LDK. Jadi belum ditentukan siapa ketua, wakil ketua ya, wakil ketua 1 ya, wakil ketua 2, sekretaris, bendahara dan wakilnya ya. Kemudian ada 10 seksi bidang atau 10 sekbid. Nanti itu terbentuk. Untuk seksi bidangnya sudah dibentuk ya, dengan membuat grup masing-masing. Ya. Itu nanti begitu itu. Kerjanya kalian seperti itu. Dan untuk calon ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara dan bendahara 2 itu nanti ditentukan setelah hasil LDK. Namun tidak lepas dari yang kemarin yang mencalonkan dirinya sebagai calon ketua itu kan ada 4 anak kelas 8, ada 2 anak kelas 7. Insya Allah nanti itu masuk ke dalam BPH, Badan Pengurus Harian, gitu ya. Baik anak-anak, berikutnya bisa kita tampilkan sekbid per sekbid ya. Seksi bidang di dalam kepengurusan OSIS periode 2020-2021 ada 10 seksi bidang. Di antaranya yang pertama adalah seksi bidang 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid 1 ya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalamnya nanti ada SKI dan SKK ya. SKI itu apa? Seksi Kerohanian Islam. SKK adalah seksi kerohanian Kristen Katolik ya. Termasuk nanti ada agama lain ya, Hindu ya. Nah, nanti biasanya ada itu, ada Islam, ada Kristen ya, Katolik, terus ada Hindu. Di sini ada begitu karena SMP negeri ya. Seksi bidang kedua, pembinaan budi pekerti atau akhlak mulia. Nah, ini seksi bidang 2. Nanti ada pembinanya, ada koordinatornya, ada anggotanya. Seksi bidang 3 itu kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, itu anak-anak ya, bela negara masuk di situ. Siapa nanti pembinanya sudah ada di grupnya masing-masing. Baik, sekbid 4, pembinaan prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minatnya. Sekbid 5, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Iya. Kemudian sekbid yang ke-6, pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Nah, diajari bisnis nanti di sini ya. Sekbid 7, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Ya. Gizi, sumber gizi yang terdiversifikasi. 8, pembinaan sastra dan budaya. Sekbid 9, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dan yang terakhir sekbid 10 adalah pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, anak-anak sekalian yang Pak Yani banggakan, nanti itulah kita punya kelompok kerja sesuai dengan sekbidnya masing-masing.
ya. Nanti mari bersama-sama anak-anak kita mencoba bagaimana bekerja sesuai dengan sekbid kita masing-masing ya. Ini kemudian mari Pak Yani sekarang sampaikan ini berupa words pembagian sekbid pengurus OSIS periode 2020-2021 SMP Negeri 21 Surabaya. Ini ya pembagiannya ini. Apakah kalian nanti tidak salah kamar ya, masuk kelompok grup WA-nya, tolong ya dipindahkan ya. Sambil nanti kalian memperhatikan, saya bacakan, atau nanti setelah itu sebelumnya saya akan sampaikan dulu kepada kalian. Seksi bidang 1 keamanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nanti ada pembinanya adalah Bapak Mukafi SPDI. Terus ada koordinator SKI Ishak M. Razan kelas 8A. Kemudian ada anggotanya Farah, Raditya, Ananda, Haban, Jaki, Fauzan, dan Latifa. Itu adalah koordinator dan anggota sekbid 1 SKI. SKK-nya ada koordinatornya adalah Ameris Keiko 8H, ada Elizabeth, ada Francisca, ada Abraham, ada Rachel, ada Hasekia. Itu SKK-nya. Jadi apa yang dibahas di sana nanti semuanya bekerja berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, anak-anak sekalian, nanti itulah Pak Yani tidak usah bacakan semuanya ya, tidak bacakan semuanya. Nanti Pak Yani akan memberikan materi yang sudah Pak Yani siapkan, akan Pak Yani bagian kamu sebelumnya, maka nanti disitulah kamu pelajari dulu ya, pelajari dulu siapa sajakah anggota saya setiap sekbid itu. Oh, saya salah masuk ya. Oh, saya harus pindah ini, keluar dari yang lama masuk ke yang baru sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama-sama tim pembina OSIS SMP Negeri 21 Surabaya. Itu pun berdasarkan pilihan kalian ya. Berdasarkan pilihan kalian itu. Anak-anak sekalian, sekarang baiklah kita masuk ke program kerja ya. Dalam pembuatan program kerja anak-anak, sekali lagi Pak Yani tekankan, yang membuat program kerja itu adalah kalian masing-masing per kelompok sekbidnya. Nanti Pak Yani bagikan semuanya, sekbid 1, SKI, SKK, sekbid 2, 3. Tapi bagikan kalian semua contoh-contohnya ya. Namun yang kamu kerjakan adalah program kerja tahunan sesuai dengan kelompok kalian yang ada di sekbidnya masing-masing. Gak usah ndelok sekbid liyane ya, gitu. Sesuai dengan kelompoknya. Paham anak-anak? Ya, oke. Baik, ya, ini contoh ini yang tak bagikan contoh, ya. Bagaimana cara yang baik membuat program kerja, ya? Pertama adalah ini yang perlu diperhatikan. Pak Yani pakai bantuan ya, biar jelas bacanya. Oke, anak-anak, seperti contoh ya, Pak Yani ambil contoh di sekbid 1 SKI. Siapa mau SKI mau? Siapa saja anggotanya itu tolong diperhatikan ya, SKI. Ada beberapa kolom yang harus kamu isi.
di dalam pembuatan program kegiatan atau program kerja OSIS periode 2020-2021. Misalnya ya, SKI melaksanakan kegiatan, jenis kegiatan nomor 1, jenis kegiatan Pondok Ramadan. Ya, Pondok Ramadan. Waktunya di situ saya tulis menyesuaikan. Tapi jangan menyesuaikan gitu. Buka kalender. Ya. Tanggalan dibuka. Oh, Pondok Ramadan itu kok pas posoan bulan apa ya? Ada 4 minggu dalam 1 bulan puasa itu, bulan Ramadan ya. Pilih minggu 1, 2, 3 atau 4 kah yang akan kamu rencanakan. Ya. Misalnya saya ambillah minggu kedua misalnya gitu untuk Pondok Ramadan. Tulis saja waktu ya, minggu ke berapa, minggu kedua, bulan apa, minggu kedua ya, atau tanggalnya sekali, bagus malah ya. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Pak, kok gak iso Pak, pas tanggal itu ada kegiatan lain, ada macam-macam dan sebagainya. Tidak usah khawatir ya. Nanti kan ada kolom pelaksanaan gitu loh ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kegiatan Pondok Ramadan, waktu tentukan, karena Pondok Ramadan harus dalam bulan Ramadan kan ya. Kemudian sasaran yang dijadikan sasaran untuk kegiatan Pondok Ramadan itu siapa ya gitu. Maka bisa kamu tuliskan di situ sasaran adalah seluruh siswa ya, SMP Negeri 21 Surabaya, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Itu Pondok Ramadan. Nah, jadi kamu bisa membayangkan 3 jenjang ya. Mungkin dipakai berapa hari anaknya ya, dianu sendiri dengan kelompoknya nanti. Ya. Yang perlu diingat, karena kegiatan pondok harus dibedakan waktunya, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Itu di siji ya. Engko masjid piye nek salat ya, nek ngaji ya. Gitu. Oke. Gak cukup nanti. Baik. Itu tentang itu sasaran ya. Terus pelaksanaan. Pelaksanaannya ya tentunya setelah dilaksanakan. Ya. Halo. Nah. Ya. Direncanakan kapan tadi itu, minggu kedua. Pelaksanaannya tak tahu nanti. Nah, itu dikosongi kan otomatis. Terus sumber dana, apakah ada dananya ya Pondok Ramadan itu? Gimana? Ada dananya enggak? Ada Pak, misalnya. Untuk apa? Kalau mau buka bersama Pak, misalnya begitu. Bagaimana sumber dananya? Bagaimana Pak nanti ada apa itu modulnya Pak? Ada buku panduan Pondok Ramadan Pak, gitu. Nah, apakah ada dana dari sekolah Pak? Nanti itu kamu yang memikirkan ya. Coba di situ membuat programnya. Katakanlah ada sekolah gak ono danai gitu misalnya ya, untuk buka bersama itu kan dana mandi, dana apa personal itu. Nah, masa buka di GI sekolah anda yo, iya kan? Itu dana personal. Atau mungkin kalau tidak urunan ya nanti orang tuanya ngirim, mungkin begitu, terserah kamu. Pokoknya ditulis rencana kalian itu. Ya, di lapangan tidak sesuai, gak masalah. Nanti kita coba memberanikan diri untuk membuat programnya. Kemudian keterangan, kolom keterangan. Keterangan adalah terlaksana atau tidak. Kalau terlaksana, tulis terlaksana gitu nanti. Kalau tidak, ya
tidak terlaksana. Kalau tidak, harus disebutkan kenapa tidak terlaksana. Ya, mungkin alasan gini, pondok Ramadan itu masih daring gitu ya. Nah, masih daring, gimana ini gitu ya. Berarti kan tidak boleh mengumpulkan teman-teman. Ya, kalau kita social distancing, jaraknya cukupkah masjidnya? Gitu ya, banyak aspek ya. Tidak apa-apa, disampaikan saja. Karena pondok Ramadan adalah pembelajaran terbaik ya bagi anak-anak muslim. Nah, gitu. Karena ini bulan-bulan suci harus ada. Walaupun dengan cara virtual. Nah, rencanakan dengan cara virtual kan gitu. Ya, nggak usah takut. Sekali lagi nggak usah takut untuk memprogramkan sesuatu kegiatan. Baik bagi kalian, bagi kelompok kalian, insya Allah baik juga bagi teman-teman kalian seluruh keluarga besar SMP Negeri 21 Surabaya. Ya, sekali lagi nggak usah takut memprogramkan sesuatu. Saya ulang ya, ada kolom nomor kegiatan. Yang pertama tadi saya beri contoh pondok Ramadan, waktunya kapan, buka kalender. Oh, di pondok Ramadan mbok cidekno ngene tahun baru ya, gak oleh. Oh iya Desember wae poso, nek gak poso. Nah, nek poso gak apa-apa, ape tahun baru, kaya tahun baruan, pondok Ramadanan, keren ya. Iku nek posoane bulan akhir Desember sampai Januari. Mungkinkah itu? Ya, delok kalender. Terus sasarannya kelas 7, 8 dan 9. Pelaksanaannya dikosongi saja dulu. Ya, kan belum terlaksana. Halo. Kemudian sumber dana dari dana mandiri kah, mungkin begitu ya, terserah. Kemudian keterangan ya kosong tentunya. Ya, seperti itu. Yang kosong tadi pada kolom pelaksanaan dan keterangan itu nanti diisi ya setelah apa? Setelah apa? Setelah kamu melaksanakan atau tidak. Lebih waktu belum terlaksana, mungkin diundur. Gak bisa lagi karena butuh kegiatan lainnya. Berarti di situ pelaksanaannya tidak terjadi. Kan gitu. Keterangan tidak terlaksana. Kenapa? Karena benturan ya. Tapi yang pondok Ramadan ini jangan dibenturkan. Wajib ya, yang lain ngalah. Masa sekolahan karena pondok Ramadan. Iya kan gitu ya. Nah, jadi yang urgent yang mana itu harus bisa menempatkan sesuatu kegiatan yang sangat penting dan ada yang tidak penting. Bukan berarti tidak penting gak dilaksanakan. Kalau ada waktu ya dilaksanakan, tapi jangan takut untuk memprogram. Gitu anak-anak ya. Oke. Itu ke Sekbid 1 ya. Contohnya seperti itu. Sekbid 2, 3, 4 bagaimana Pak? Sama semua caranya seperti itu. Misalnya ya. Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa di akhir itu, di nomor-nomor terakhir pada kegiatan Persekbid, kamu masukkan apa kegiatan ekskulnya. Seperti SKI apa ekskulnya. Dulu ada Banjari, ada baca tulis Al-Quran ya, itu kegiatan ekskulnya, masukkan itu ya, kegiatan ekskul. Pelaksanaannya setiap seminggu sekali kan gitu ya. Dananya dari mana dananya Pak? Ya dananya dari sekolah tentunya, dari dana bantuan operasional sekolah. Tulis saja di situ nanti gitu ya. Nah, sekarang berikutnya tak coba lagi ya, Sekbid berapa enaknya. Ini jadi ekstra itu harus di apa? Dituliskan di akhir gitu ya.
Ya, oke ya. Segbit 10 misalnya ya, gitu. Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Jenis kegiatan apa ya? Di sini sering ya, hampir tiap tahun ada apa ya? Storytelling ya. Tiap tahun ada itu. Bercerita dalam bahasa Inggris. Lomba itu yang mengadakan dinas pendidikan atau yang mengadakan sekolah lain ya, atau yang mengadakan UNESA, itu diprogramkan saja itu. Kemudian untuk menggalakkan, saya ingin ya SMP 21 itu paling tidak gak anulah ya, apa enggak apa ya istilahnya gak kemunduran dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Tak gawe lomba antar kelas gitu, lomba pidato bahasa Inggris misalnya, silakan ditulis, tidak apa-apa. Waktunya kapan? Rencanakan sendiri kira-kira bagaimana, asalkan jangan kebentur dengan libur semester, jangan kebentur dengan ulangan tengah semester, jangan kebentur dengan ulangan akhir semester, kan nggak mungkin ya nak ya. Rencanakan sendiri itu ya. Nanti Pak Yani coba tambahin lagi kalender pendidikan ya, kapan itu apa, kapan UTS, kapan UAS ya, nanti saya tambahkan ke situ nanti untuk materinya, bahannya ya, supaya kamu bisa merencanakan dengan baik dan nggak terlalu jauh menggesernya, kan gitu ya. Ya gitu. Aku kepingin ya SMP 21 itu apa itu nanti ini ono lomba-lomba sing keren-keren, misalnya lomba buat video bahasa Inggris terkait dengan lingkungan sekolah, semacam buat vlog dan sebagainya, tidak apa-apa ya. Kalau kamu punya ide seperti itu demi kemajuan SMP 21, silakan rencanakan, programkan, jangan takut untuk tidak terlaksana, tidak masalah, itu namanya program ya. Dan yang penting masukkan ke situ bahwa di SMP 21 ada ekstrakurikuler bahasa Inggris, masukkan ke situ. Ekstrakurikuler setiap minggu sekali, ditulis di situ. Halo. Nanti contoh-contoh itu akan saya bagikan semuanya ya. Dan di akhir itu saya siapkan ya satu lembar, nanti kamu cetak itu, atau masing-masing buat di situ kan bisa, nanti diketik di situ ya. Di situ nanti ditulisi segbit berapa itu atasnya, segbit 1 ya. Ya, apa itu nama segbitnya? Segbit 10 apa nama segbitnya? Segbit 6 apa nama segbitnya? Nomor itu ya, terus jenis kegiatan. Ini diketik semua, nanti dibicarakan melalui daring juga ya, dengan teman-temannya. Satu kelompok seksi bidang. Nanti curhat ke pembinanya, kan sudah ada di situ pembinanya dalam satu grup. Di samping pembina, di situ ada Pak Yani, ada Bu Padriana. Bu Padriana adalah penanggung jawab masalah eskul di sini, dan beliau adalah juga di kepanitiaan LDK masuk ke penyusunan materi LDK. Jadi ada Pak Yani, ada Bu Padriana, ada pembina segbit masing-masing. Itulah kalau curhat ke situ. Curhatnya ya pakai grup aja ya. Jadi biar semua tahu ya. Jadi efisiennya gini ya, semua anak, semua anggota grup tiap segbit minimal ada satu program ya, satu program, jangan sama dengan anggota yang lain. Berarti kalau segbit itu ada 7 anggota,
dengan koordinator sekali dari 7 ya. Jadi paling tidak minimal ada 7 program kerja. Gitu. Ya. Minimal ada berapa? 7 program kerja. Kalau anggotanya ya, core-nya sama anggotanya sebanyak 6, ya minimal 6. Minimal 6 buat program. Ya. Sering-sering chattingan dengan grup. Karena nanti setelah Pak Yani menyampaikan materi ini, Pak Yani hanya memberi kalian waktu 3 hari. Ya. 3 hari nanti. Jadi core sekbidnya menyusun semuanya. Yang dari teman-temannya itu disusun jadi satu dalam form yang saya sampaikan di akhir itu. Sekbid itu ada kosongan, tinggal ngetik saja. Terus dikirimkan ya, juga via WA ke Bu Padriana. Atau nanti biar Bu Padriana yang mengambilnya, dikirimkan ke grupnya kan. Nah, nanti pembina OSIS-nya mengambilnya, diserahkan ke sekretaris LDK. Nanti disusun situlah ya, disusun. Tadi per sekbid sudah menyampaikan program-program kerjanya. Ingat 3 hari ya. Nanti Pak Yani akan menagihnya ke pembinanya. Hari kedua ya, hari kedua saya obrak pembinanya. Ayo Bu, Pak. Ya, misalnya sekbid 1, Pak Kafi. Pak Kafi, anak-anak belum loh ya. Tolong Pak, besok terakhir. Nanti saya Pak Yani akan mengingatkan begitu. Gitu, sehingga koordinator sekbidnya mengetik. Terus Pak Kapi yang nanti mengunduh, mengambilnya, diserahkan ke sekretaris. Halo. Nah, Pak Yani ya obrak, Pak Yani kan nang grup mono kan ya. Obrak Pak Yani itu. Gitu. Ya. Sementara yang diselesaikan ya program kerjanya dulu saja. Ingat, tidak usah takut ya membuat program kerja. Tahu anak-anak? Program kerja selesai. Ya. Kenapa Pak Yani 3 hari? Karena insya Allah dalam bulan November awal itu kita harus sudah melaksanakan pelantikan anak-anak. Di dalam pelantikan nanti itulah akan terbentuk BPH. Ya. BPH meliputi apa? Ketos, Ketua OSIS, Waketos 1, Waketos 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, ya, dan sekbid-sekbidnya. Nanti kita lantik semua. Tentunya ya masa pandemi ya Vkom ya, virtual semuanya. Gitu. Halo. Gimana Nana? Sanggup ya? Harus dong, semangat. Kan siap Pak, kompak. Nah itu, siap kompak. Loh, siap ya siap lah ya. Kompak, ya kompak, selesailah satu sekbid itu dengan tugasnya selama 3 hari. Gitu. Ya. Halo. Gak usah takut memprogramkan. Karena sudah masuk ke grup masing-masing, otomatis tidak ada yang tumpang tindih, nggak ada yang sama programnya. Satu anggota dengan anggota yang lain dalam satu kelompok sekbid. Kan gitu ya. Selesaikan semua program itu. Ada contohnya kok ya. Berarti masuk selama 2 hari ya gak iso gawe satu anggota satu. Loh Pak, programnya kan banyak Pak. Bolehkah nanti satu anggota kami, atau kalau kami punya anggota 7, kami ingin 10 program. Bagus, nggak masalah, lebih bagus itu. Cuma dengan logika aja lah, minimal 7 masuk gak iso. Satu anak 1 gitu lah. Ya. Ketik aja nanti programnya. Jadi masing-masing
bisa sharing, ya, bisa komunikasi dengan sesama anggota, ya, Sekbid melalui WA-nya masing-masing. Di situ ada pembinanya. Kalau tidak bisa, curhatlah ke pembinanya, ya. Bukan tidak bisa, pasti bisa lah. Cuma bagaimana untuk baiknya, ya. Nanti ada kalender pendidikan saya berikan, sehingga programmu nanti gak kebentur dengan UAS, UTS, dengan UNAS, ya, nggak kebentur itu. Kapan bulan-bulan itu terjadi, maka jangan dimasukkan sebagai tanggal program kamu, ya. Nanti nggak akan terlaksana mungkin geser terjadi gitu. Halo, ya, terutama anak kelas 7, ya, nggak usah takut, nggak usah malu untuk bertanya kepada seniornya, ya. Karena yang menjadi pengurus OSIS itu adalah kelas 8 dan kelas 7. Yang kelas 9 sudah harus konsentrasi ke UNAS, tidak boleh lagi masuk ke dalam kepengurusan OSIS, gitu ya. Yang kelas 8 sekarang ini yang jadi pengurus OSIS kan estafet dari kelas 7 yang lalu. Jadi dia punya pengalaman kan, gitu. Maka kamu akan sharing dengan senior kalian, ya. Termasuk BPH juga begitu. Ada kelas 8, ada kelas 7, ya. Jadi BPH maupun tiap-tiap Sekbid ada kelas 8 dan kelas 7-nya, dengan harapan adanya regenerasi pengurus OSIS dengan baik. Nek kabeh kelas 7 tok, ya apa? Gak ngerti kabeh, teko SD nang nggone SMP. SD gak ono Pak OSIS, Pak bingung ya apa iki ngene. Kan ada kelas 8, berarti dia punya pengalaman tahun lalu kan? Itulah maksudnya. Ya. Nanti kamu juga bisa sekarang kelas 7, tahun depan harus masuk lagi dan berusaha untuk menjadi ketua, kan gitu. Regenerasi. Halo, nah, gimana dengan program tadi? Bisa ya? Nah, usah khawatir. Sekali lagi kata kuncinya jangan takut untuk memprogramkan sebuah kegiatan, ya, jangan takut. Programmu sebanyak 8 dalam 1 tahun kepengurusan. Terlaksana enggak ya? Gak usah dipikir dhisik. Program yang baik itu ya seperti itu. Terlaksana dan tidaknya tergantung nanti situasi dan kondisi. 8 Pak saya buat, terlaksana 4, bagus, ya. Nah nanti yang nggak terlaksana itu kalau terlaksana masih baik bisa dilanjutkan oleh OSIS berikutnya, kan itu namanya kesinambungan, ya. Ini pun contoh yang saya berikan, ini contoh program-program tahun lalu, ya, supaya kamu tidak ngerambiang. Oh tahun lalu seperti ini, ada apa? Ada yang dibuat kegiatan kakak saya dulu kan gitu. Nah nanti kamu tinggal nggak perlu ini, nggak perlu ya. Oh ini kita tambahkan ini ya, harus gitu. Ya, nggak perlu di delete. Kalau saya dipakai maksudnya ya. Mungkin susah untuk terlaksana. Wis angel itu, angel temen pokoknya ya. Ya gitu ya. Oke, sip. Oke, anak-anak. Nah, bagaimana Pak nanti pada apa itu tugas-tugas yang diberikan Pak Yani kepada kalian semua ya tadi itu, buat program. Ya. 3 hari setelah LDKS harus sudah dikumpulkan. Tagihannya nanti bisa, nanti pembinanya akan menyampaikan ke sekretaris panitia LDK. Nanti dibukukan ya program itu. Nah, nanti diserahkan ke kepala sekolah pada waktu pelantikan. Pakai gambaran ya pelantikan dulu ya Didik.
Dalam pelantikan nanti yang paling penting dilaksanakan adalah pertama laporan kegiatan OSIS periode 2019-2020. Yang ketuanya adalah Kak Gadis. Kak Gadis melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan selama tahun kemarin, tahun masa bakti mereka. Dibacakan semua program terlaksana apa tidak, itu nanti semuanya akan dilaporkan ke kepala sekolah selaku selaku Dewan Pembina Pengurus OSIS SMP Negeri 21 Surabaya. Nah, setelah laporan dari pengurus OSIS lama ke kepala sekolah, kemudian ada penyampaian program OSIS periode 2020-2021 yang akan dibacakan oleh ketua OSIS yang baru nanti dan diserahkan kepada kepala sekolah. Itu intinya pada pelantikan nanti, laporan pertanggungjawaban dan penyampaian program kerja untuk OSIS yang baru. Gitu ya. Makanya 3 hari harus selesai. Awal November, atau nanti kalau momen yang bagus kita pakai 10 November ya, hari pahlawan untuk hari pelantikan. Keren kan? Nah, ya ada momen begitu bagus. Begitu pula ini LDK, momennya apa? Oktober. Akhir momennya apa? Sumpah Pemuda. Loh ya. Kita buat momen-momen itu sehingga kita ingat, pada waktu LDK dulu kita berdekatan dengan atau berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pelantikannya Hari Pahlawan itu loh. Ingat seperti itu. Ya. Pandemi no problem. Ya. Kita bisa ketemu via Zoom ya, apa saja bisa ketemu. Bisa via live video, live YouTube atau gitu. Ya. Nanti kalau kita YouTube kan semua kan tahu, SMP lain tahu ya, orang tua kalian akan bangga dengan anaknya nanti. Ya, gitu ya. Dan ingat materi-materi yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah tentang kepemimpinan, tentang keorganisasian dari Bu Mei, tentang dari Pak Eko, tentang ADART dari Bu Mei ya. Terus yang terakhir dari Pak Yani ini itu merupakan serangkaian untuk memperkuat ya, serangkaian untuk melancarkan, serangkaian untuk bagaimana OSIS di SMP 21 bisa berjalan dengan baik dan sukses, lebih baik dari kepengurusan yang kemarin. Ingat, pandemi bukan masalah, iya kan? Halo, halo. Baik anak-anak, itu tadi tentang program ya. Kalau kalian nanti saya beri materinya ya, tentunya Pak Yani akan berikan sebelum kegiatan LDK, dipelajari dulu gitu ya, pelajari dulu, jadi kita komunikasi nanti enak. Paham gitu. Oke ya. Ya, itu anak-anak tentang program kerja. Selanjutnya nanti setelah program kerja selesai, langkah berikutnya adalah pelantikan, dan setelah pelantikan nanti ada BPH-nya akan memasukkan program-program kerja itu ke dalam kalender kegiatan. Ya. Nih. Kalender kegiatan. Dalam kalender itu nanti siapa yang mengisikan? Yang mengisikan adalah BPH-nya. Ya, seperti nanti Sekbid 1
ya, ekstra BTA misalnya, ya, ekstra BTA. Apa itu? Baca tulis Al-Quran. Dilaksanakan kapan? Tiap minggu. Nah, kok tiap minggunya disilang pada bulan yang bersangkutan, silang gitu. Berarti itu program mereka dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Namanya itu di kalender program. Sehingga nanti kalian semua, terutama BPH-nya bisa kontrol ya. Oh, hari ini ada kegiatan ekskul ini, hari ini ekskul ini, tahu semua. Karena ekskul pun merupakan bagian dari, ya, bagian dari kegiatan OSIS. Ekskul itu, misalnya pramuka sebit piro itu ya, sebit 3, cepat bela bangsa. Siapa pembinanya ya? Oh, Pak Bambang pembinanya, misalnya gitu. Ya, wajib dilaksanakan oleh semua siswa kelas 7. Nah, sekarang dalam pandemi ini kita daring. Kalian pramuka kelas 7 kan tiap minggu ada materi kan itu, via Google Form. Isi ini kule. Nanti nilaimu dari situ, nilai pramukanya. Gitu loh. Halo. Nah, jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan, ya, itulah tadi yang terkait dengan bagaimana pembuatan program kerja, ya, dan bagaimana pembuatan kalender kegiatan. Ingat, yang kamu kerjakan adalah program kerja saja. Pak Yani beri waktu selama 3 hari. Hari keempat harus sudah terkumpul di sekretaris panitia LDK, nanti akan dibukukan, ya, tentunya kalian akan diobrak-obrak oleh pembina kalian. Malu dong pembinanya kalau nggak segera laporan menyelesaikan program kerja kegiatan itu, ya. Itu ya. Bagaimana? Semangat ya. Terus tetap semangat. Buat OSIS SMP Negeri 21 lebih baik, ya, karena di tangan kalian lah nanti bagaimana gerak langkah, ya, irama daripada OSIS SMP Negeri 21 Surabaya. Ingat ya, di dalam masamu inilah nanti 2020-2021 bagaimana kegiatan OSIS di SMP Negeri 21 Surabaya. Maju munduri ya dari kalian nanti. Maka ayo kita sepakat sama-sama bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu OSIS periode 2020-2021 harus lebih baik dari periode 2019-2020. Itu semangat. Yes ya. Ya, anak-anakku yang saya banggakan ya, dan saya sangat cintai. Di samping tadi kalian juga nanti akan dibagikan itu ya, apa, ekskul. Ekskulnya apa saja yang ada di SMP 21, ya, dimana kalian harus tahu bahwa satu siswa satu kehabisan. Tiap siswa SMP Negeri 21 harus punya satu kebisaan, satu kemampuan minimal ya, satu potensi minimal itu. Ya, dengan begitu moto yang sudah dicanangkan itu akan terwujud apabila kita benar-benar ya fokus pada kegiatan, fokus pada program. Halo, ya, semangat ya, semangat. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini dengan Pak Yani, ya,
membahas terkait dengan program kerja OSIS SMP Negeri 21 ya, tahun masa periode 2020-2021 ya. Telah Pak Yani sampaikan semua ya. Kalau ada pertanyaan ya, nanti dalam 1, 2, 3 hari setelah penyampaian materi ini bisa curhat via atau lewat grupnya masing-masing ya. Di situ ada, sekali lagi saya ulangi, ada Pak Yani, ada Bu Padriana, dan ada pembina OSIS Sekbid ya, pembina Sekbid kalian. Baik, tetap semangat ya, selalu siap, kompak, berakhlak mulia. SMP Negeri 21 Surabaya, sekolah ramah anak, bersih narkoba, 1 siswa, 1 kehabisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.